selaku pengamat Timur Tengah dan sekaligus pengajar politik internasional di Institut Agama Islam. Selamat malam, Mas Fizarov. Selamat malam, Mbak. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Oke, Mas, kalau kita lihat eskalasi konflik antara Iran dan juga Israel ini tidak kunjung mereda. Apa sebetulnya yang menjadi alasan konflik antara kedua ini tidak kunjung mereda? Apakah ini bisa dikatakan ada kegagalan diplomasi internasional? Ya, kalau kita lihat kan pertama pola yang dilakukan serangan Israel Iran ini mirip seperti serangan Amerika Serikat ke Irak tahun 2003. Tuduhan Amerika Serikat pada saat itu ialah Irak memiliki senjata pengusaha massal. Yang ternyata setelah Irak luluh lantas, senjata pengusaha massal itu tidak pernah ditemukan. Dan sekarang legitimasi yang sama itu mencoba di copy paste Israel ke Iran dengan tudingan Iran memiliki bom nuklir. Padahal kalau kita lihat dari laporan yang ada dan kemudian penelitian yang ada, itu Iran saat ini mengembangkan prestasi nuklir tapi belum sampai pada tingkatan senjata. Karena kan tujuannya lebih pada energi, tujuan teknologi dan lain sebagainya seperti itu. Dan ini tampaknya salah satu alasan kenapa Netanyahu menyerang Iran. Dia juga ingin memperkuat konsolidasi sekutu-sekutu internasional yang udah mulai menjauh gara-gara genosida Gaza. Prancis, Inggris, itu kan tadi sekarang udah mulai berbalik badan dari Israel karena genosida Gaza. Dengan serangan ini kan mereka akhirnya kembali mendukung Israel. Ya, karena kan Iran masih memiliki problem dengan negara-negara barat seperti itu ya. Dan kemarin di pertemuan G7 misalkan kita bisa melihat ya, Inggris, Prancis yang tadinya punya konflik sama Israel sekarang sudah mendukung Israel. Kemudian kenapa ini berlanjut? Karena targetnya Netanyahu ialah merubah rezim Iran. Dia tidak hanya menyerang fasilitas nuklir, tapi ingin merubah rezimnya. Ingin merubah pemerintahan Iran menjadi pemerintahan yang lebih moderat, atau nanti punya koneksi lah dengan Israel. Seperti yang terjadi serangan Israel ke Hizbullah. Ya, Hizbullah yang faksinya Iran juga ketika melakukan pertempuran dengan Israel dan kemudian juga mendapatkan dampak yang besar serangan tersebut dari Israel. Sekarang kan Hizbullah bisa dikatakan kekuatan tidak lagi sekuat dulu, ya karena sekjennya ikut meninggal, para jenderal-jenderal yang meninggal dan lain sebagainya. Dan bisa dibilang itu yang membuat kayaknya Hizbullah itu tidak begitu sekarang ikut turut serta dalam perang antara Iran melawan Israel. Kemudian Iran juga sama, sebuah negara yang berdaulat pasti dia akan melakukan perlawanan. Karena kalau kita lihat ya, yang kena dari serangan-serangan Israel itu kan fasilitas strategis, fasilitas nuklir NANS itu terbesar loh di Iran. Ada lagi SOPAS ya, fasilitas ladang gas itu juga fasilitas ladang gas yang sangat besar. Dan ini sudah pasti kan tekanan di Iran dalam negeri juga pasti sangat kuat untuk melakukan pembalasan. Dan Iran kan selama ini dia mencoba menahan diri ya untuk melakukan pembalasan, tapi kan ini kan terus diprovokasi oleh Israel. Akhirnya kemudian pecahlah perang yang kemarin itu terjadi dan sampai sekarang kita bisa melihat ya, serangan itu kalau kita lihat belum ada upaya deeskalasi, belum ada negosiasi. Dan kita masih lihat perang di antara keduanya, jual beli rudal masih terus berlangsung. Bahkan jumlah korban jiwa di Iran itu sudah mencapai hampir 600 orang akibat perang yang dilakukan antara kedua pihak ini. Oke, yang terbaru kalau kita lihat serangan yang dilancarkan oleh Iran ke Tel Aviv gitu. Di baru-baru ini menggunakan rudal Fatah 1 berhasil mematahkan pertahanan Iron Dome dari Israel. Apa yang terjadi? Apakah ini bisa dikatakan Iran ini memiliki teknologi yang lebih canggih untuk bisa menembus